Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 4 ekonomi. Kami di sini berada di Pasar Mede. Kami akan mewawancarai salah satu penjual tentang bagaimana kondisi toko mereka sebelum, selama dan sesudah Ramadan, dan bagaimana harga-harga produk-produk mereka. Sebelumnya perkenalkan, saya Frida Masa Ramadan dari absen 12. Saya Khaybar Fale dari absen 17. Saya Putri Maharani dari absen 29. Saya Mesya Bintania Taina Dija dari absen nomor 19. Selamat menyaksikan. Oke, sebelumnya permisi Bapak, kami kelompok dari SMA N34 izin untuk mewawancarai Bapak seputar penjualan selama bulan Ramadan sebelum dan sesudahnya. Perkenalkan, saya Fufu. Ke Bapak sendiri boleh perkenalkan dirinya. Saya Pak Dahlan. Oke, Pak Dahlan. Salam kenal Pak Dahlan. Oke, jadi saya izin langsung tanya aja ya. Jadi bagaimana kondisi penjualan di toko Bapak sebelum, selama, dan sesudah bulan Ramadan? Boleh dijelaskan secara singkat. Mungkin yang sebelum dulu. Kalau sebelumnya ya berjalan, cuman ya nggak terlalu ramai banget sih. Kalau selama Bulan Ramadan ya agak lumayan. berarti lebih Peningkatan, ya. Oke. Kalau setelah bulan Ramadan lebih ramai dari bulan Ramadan atau sama kayak sebelum bulan Ramadan? Sama kayak sebelum bulan Ramadan. Oke, sama kayak sebelum Ramadan. Oke, terima kasih ya Bapak. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Khaybar Fale, saya dari siswa SMA Negeri 34 Jakarta. Saya izin mewawancarai Bapak untuk pertanyaan yang kedua. Nah, untuk harga-harga dari produknya ini sebelum, selama, dan sesudah Ramadan itu kondisinya gimana Pak? Kestabilitasan harganya? Kalau sebelum puasa harga normal agak ini. Normal harganya. Ya. Kalau Pas selama puasa ada kenaikan, naik ya? Ya. Nah, ini agak penurunan setelah Lebaran, ada penurunan. Setelah Lebaran berarti harganya turun lagi Pak? Turun. Tapi lebih tinggi dari sebelum Ramadan? Lebih murah ini malah. Oh, lebih murah. Iya. Untuk contoh produk-produknya itu apa Pak yang mengalami kenaikan Pak di sini? Kayak cabai semuanya pada naik semuanya. Sekilo misalnya sebelum Ramadan berapa tuh Pak? Sebelum Ramadan hampir, kalau rawit merah hampir 100. 100 kilo? Iya. Kalau sekarang udah turun jadi 50.000. Turun setengahnya berarti ya Pak harganya? Baik, makasih ya Pak. Terus produk selanjutnya apa Pak? Kayak bawang merah. Bawang merah. Iya. Kalau sebelum Ramadan tuh berapa Pak? Bisa? Nyampe 60. 60. Per kilogram. Iya. Kalau selama Ramadan gimana? Selama Ramadan masih Masih stabil ya harganya? segitu. Sekarang udah Turun lagi? Iya. Jadi 50.000 sekarang. 10.000 Iya. Izinkan saya bertanya untuk pertanyaan selanjutnya. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Rani. Bagaimana sih Bapak upaya Bapak, kan tadi Bapak bilang kalau misalnya kayak harga cabai, harga bawang itu kan mengalami kenaikan ya Pak selama bulan Ramadan. Nah, biasanya kan kalau misalnya kenaikan harga ini peminatnya agak sedikit ya Pak. Nah, upaya Bapak nih biar menarik peminat untuk membeli barang tersebut bagaimana Pak? Ya gimana ya? Ya gitu aja, cuman karena kebutuhan pokok ya jadi tetap ada penurunan sih. Iya, karena mau nggak Iya, mau iya. ya beli ya Pak, karena butuh. Oke Bapak, terima Iya. kasih. Perkenalkan, nama saya Mesya Bintania Taina Dija. Jadi ini pertanyaan terakhir ya Pak. Jadi apa harapan untuk kedepannya buat toko Bapak ini? Ya harapannya ya mudah-mudahan bisa ini tambah laris lagi. Amin. Apalagi Pak? Lebih rame. Iya, otomatis. Semoga makin lancar ya Pak jualannya. Semoga makin banyak yang datang. Amin. Ya, terima kasih ya Bapak. Terima kasih banyak Pak. Oke, dari wawancara yang kami lakukan kepada salah satu penjual sayuran di pasar model, beliau menyatakan bahwa jumlah pengunjung sebelum, selama, dan sesudah bulan Ramadan berbeda sebagai berikut. Sebelum bulan Ramadan,
toko beliau pengunjungnya biasa saja, tidak terlalu banyak. Nah, yang kedua, selama bulan Ramadan, toko beliau pengunjungnya bertambah. Lalu setelah bulan Ramadan, kondisi toko kembali lagi seperti sebelum bulan Ramadan. Nah, hal tersebut berhubungan dengan permintaan dari konsumen itu sendiri, di mana sebelum bulan Ramadan, konsumen merasa tidak perlu banyak membeli bahan-bahan masakan untuk makanan sehari-hari. Nah, selama Ramadan, konsumen biasanya memasak dalam jumlah yang lebih banyak. Biasanya karena lebih banyak anggota keluarga yang makan bersama, berbagi bersama kerabat, atau memasak makanan spesial untuk Ramadan atau persiapan Lebaran. Nah, setelah bulan Ramadan, konsumen tidak perlu lagi untuk membeli bahan-bahan masakan yang banyak karena rutinitas konsumen kembali semula sebelum bulan Ramadan. Nah, harga produk juga mengalami kenaikan dan penurunan. Contohnya cabai, di mana ketika bulan Ramadan harganya melonjak naik dikarenakan banyaknya permintaan dari konsumen. Lalu bisa turun setengah harga setelah bulan Ramadan karena permintaannya dikit. Barang-barang lain meskipun harganya stabil pada bulan Ramadan cenderung mendapatkan penurunan harga juga setelah bulan Ramadan. Nah, itu sekian dari kesimpulan dari interview kami. Sekian. Oke, mungkin sekian itu saja video kami hari ini di Pasar Mede. Nah, terima kasih kepada Pak Adi dan teman-teman yang sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.